you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Yes, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing can stop us
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Pertolongan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Pada saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat bermarotukan lagi di atas kepala kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, lakukan ini setiap kali untuk mengingat apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Engkau sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman. Mari sama-sama kita angkat roti. Kalau kalian setuju dengan statement ini, katakan di dalam nama Yesus dan kita sama-sama atas. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah kita pecah-pecahkan. Di dalamnya kita percaya bahwa tubuh kita disembuhkan, sakit penyakit tidak lagi berkuasa tubuh kita. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita makan. Mari sama-sama kita angkat anggur di atas kepala. Kalau kami percaya bahwa di dalam darah ada kehidupan.
Engkau sudah mencurahkan darah-Mu untuk memberikan hidup bagi setiap kami. Darah, kalian setuju dengan statement ini? Katakan lebih keras lagi, dalam nama Yesus. Ini adalah cawan anggur yang di atasnya kami ucapkan syukur. Kami percaya bahwa Yesus sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur kami sudah menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati, hidup kami disertai dan dijaga oleh Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini juga kami akan memberikan perpuluhan. Kami percaya bahwa berkat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami itu adalah milik-Mu. Dan kami mau mengembalikan 1/10 apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Percaya bahwa ketika kami melakukan bagian kami, firman-Mu juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom semua orang-orang muda, senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan dan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa di tahun ini the best is yet to come dalam kehidupan kita, karena saya percaya tahun ini tahun rencana dan janji Tuhan digenapi dan tahun berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di bulan Februari ini menjadi biasanya kita membahas tentang relationship, dan Heroes mempunyai tema yang sangat luar biasa menurut saya kali ini, yaitu mengubah nafsu seturut, turn lust into love. Dan mari sama-sama kita belajar langsung dari firman Tuhan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dan benar. Kita mau dengan kata firman Tuhan. Karena membangun hubungan bukanlah sesuatu yang mudah. Membangun hubungan tidak ada sekolahnya. Karena itu mari sama-sama belajar langsung dari firman Tuhan bagaimana membangun hubungan yang benar. Kita buka bersama-sama di Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodohnya yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan banjir datang, dan angin bertiup dan semua penjelanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Ketika saya membaca ayat ini, saya mendapatkan penjelasan firman Tuhan tentang hubungan. Di sini dikatakan bahwa ada dua orang yang sedang membangun sebuah rumah. Orang yang pertama membangun rumah di atas dasar batu karang, dan orang yang kedua membangun dasarnya di atas pasir, fondasinya di atas pasir. Dan firman Tuhan katakan ketika angin dan banjir datang, rumah yang didirikan di atas batu karang itu tetap bertahan dan tidaklah runtuh. Tetapi rumah yang kalian bangun di atas pasir, di situ dikatakan runtuhlah rumah tersebut dan kehancurannya sangatlah hebat. Tahu bangunan bahwa ketika kita membangun sebuah rumah atau sebuah fondasi, yang paling terutama sebelum kita membangun yang harus kita pikirkan ialah fondasi dari bangunan tersebut. Karena fondasi atau dasar dari bangunan tersebut akan menentukan seberapa kuat bangunan tersebut, seberapa lama dan bangunan tersebut bisa berdiri dan bertahan dengan kuat. Karena itu diperlukan fondasi yang kuat di dalam membangun sebuah bangunan. Semakin tinggi, semakin besar bangunan yang akan dibangun, semakin kuat juga fondasi yang harus kita bangun. Jadi kalau fondasinya lemah dan rapuh, jangan harap apa yang kita bangun bakal bertahan lama. Sama halnya dengan sebuah hubungan. Kalau kita menghubungkan ayat ini dengan relationship, hubungan di dalam kita membangun relationship, firman Tuhan berkata, kita harus memperhatikan fondasi atau dasar dari kita. Berhubung tema kita lust and love, hawa nafsu dan kasih, saya mau mengumpamakan bahwa pasir itu adalah nafsu dan kasih itu adalah batu karang.
Banyak orang membangun sebuah hubungan dengan dasar yang tidak benar dan tidak baik. Sehingga kita bisa melihat banyak hubungan yang tidak berhasil. Bahkan ketika saya membaca di internet, dikatakan pada tahun 2020 di Agustus 2020 jumlah perceraian itu mencapai 306.000 kasus di Indonesia. Bahkan bahwa membangun hubungan itu sangatlah tidak mudah. Selagi kita masih muda, kita harus belajar dengan baik dan penuh dengan bagaimana kita memilih pasangan yang baik, bagaimana kita membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan. Tidaklah gampang membangun sebuah hubungan. Tapi jikalau kita mau belajar untuk membangun hubungan yang baik, maka saya percaya bahwa hubungan kita juga akan berjalan dengan baik dan bertahan dengan lama. Rata-rata orang-orang muda yang saya ketemui dan saya tanya, biasanya mereka berkata seperti ini, "Kok kalau orang menikah itu tambah bahagia kok. Menikah itu adalah solusi dari kebahagiaan." Siapa bilang menikah itu solusi dari kebahagiaan? Banyak justru orang-orang muda menikah bukan tambah bahagia, malah tambah parah hubungan mereka. Kalau dari pacaran saja hubungan kita sudah tidak bahagia, bagaimana menikah kita bahagia? Karena itu sebelum kita masuk ke tahap pernikahan, sebagai orang-orang muda kita harus tahu dasar yang benar sebelum kita membangun hubungan biasa lebih jauh lagi. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman saya atau adik-adik rohani saya yang akibat bertanya kepada saya tentang hubungan, lebih baik menikah terlambat daripada kita salah memilih pasangan. Karena kalau kita sudah salah satu kali memilih pasangan, biasanya syaratnya fatal dan namanya kita sudah tidak baik kalau kita sudah bercerai nanti. Pertanyaannya pada hari ini, apakah dasar dari hubungan kita pada saat ini? Apakah dasar dari hubungan kita adalah nafsu ataukah dasar dari hubungan kita adalah kasih? Karena firman Tuhan berkata, kalau di Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi, kalau kita hubungkan dengan relationship, maka seperti atas ini. Siapa yang membangun hubungan di atas dasar kasih, dia adalah orang yang bijaksana. Tetapi siapa yang membangun di dasar nafsu, maka dia adalah orang yang bodoh. Ketika kita berbicara tentang hawa nafsu, biasanya orang menyangkut hawa nafsu itu dengan seks. Tetapi hawa nafsu tidak berbicara tentang seks saja. Hawa nafsu itu berbicara tentang nafsu seks, nafsu jelas atau nafsu posisi, tahta. Kalau kita membangun hubungan kita di atas dasar nafsu, maka firman Tuhan sudah dengan sangat mengatakan bahwa hubungan kita sangatlah mudah untuk hancur dan rapuh. Banyak orang saya perhatikan memulai sebuah hubungan, awalnya baik, awalnya benar. Tetapi ketika mereka melibatkan banyak hawa nafsu mereka di tengah-tengah hubungan mereka, biasanya biarnya itu nggak baik. Malah justru mereka melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan ketika mereka masih pacaran. Dan endingnya, tidak biasanya terjadilah yang namanya MBA atau Married by Accident. Tidak sedikit MBA kasusnya di Indonesia pada saat ini. Bahkan kalau di kalangan orang-orang jadi percaya, orang-orang di luar sana, mereka menganggap MBA itu malah sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang lazim. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus ahli, orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Dan menurut yang saya lihat dan penelitian yang dilakukan oleh para baik, hubungan-hubungan yang dikarenakan oleh MBA biasanya berakhir dengan tidak hasilnya. Meskipun di dalam Tuhan saya percaya bahwa meskipun MBA ataupun hal yang lain-lainnya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau berjuang, memberi nafsu yang terbaik, saya percaya bahwa hubungan tersebut bisa dipulihkan bahkan jauh lebih diberkati lagi. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hawa bukan hanya sekedar seks, tetapi juga bisa berbicara tentang uang atau tahta. Jangan dasari hubungan kita juga dengan uang atau tahta. Banyak orang memulai sebuah hubungan karena melihat pasangannya kaya, melihat pasangannya mempunyai sebuah posisi.
wah karena dia kaya saya mau sama dia. Tangannya karena dia posisinya, oh dia adalah seorang direktur, dia adalah seorang bos kayak begini. Tetapi itu memang diperlukan, Siapa sih nggak mau punya pasangan? Karena sudah mapan, sudah berkelimpahan, kaya, siapa yang nggak mau? Tetapi jangan dasari hubunganmu dengan uang atau tahta. Katakan sewaktu-waktu kalau uang atau tahta itu hilang, maka perasaan kita juga ikut hilang. Karena itu firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan, bangunlah hubunganmu di atas batu karang, yaitu kasih. 1 Korintus 13 ayat 8a mengatakan, kasih tidak pernah gagal. Kalau kita membaca dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai di bawahnya, itu sangat membangun penjelasan tentang kasih itu apa. Tapi saya mau ambil ini saja di 8a, kasih tidak pernah gagal. Jadi ketika kalian bangun hubungan kita di atas dasar kasih, maka hubungan kita tidak akan gagal. Jadi kalau sebelum-sebelumnya orang-orang muda dasar pacaran bergonta-ganti pasangan, tidak pernah ada yang berhasil hubungan kalian, cobalah mulai membangun hubungan dengan cinta kasih, dengan fondasi yang benar. Nah pertanyaannya, apa itu kasih? Kalau kita mencari di internet sangat banyak penjelasan kasih itu apa, lihat di tapi saya mau mengambil makna kasih dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Kita sama-sama Filipi 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang pertama, ketika saya melihat ayat ini dan saya membaca dengan teliti, saya menemukan salah satu definisi tentang kasih. Yaitu yang pertama adalah kasih adalah sebuah komitmen. Love is a commitment. Komitmen adalah sebuah dedikasi, sebuah pengabdian kita kepada seseorang atau kepada sebuah janji. Jikalau dari awal kita membangun hubungan kita dengan komitmen, maka saya percaya bahwa hubungan tersebut itu tahan lama. Karena dasarnya benar. Kalau orang cuma sekedar membangun hubungan atas dasar perasaan gagal, datang dan pergi. Biasanya kalau kita membangun hubungan karena dasar pertama adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, orang ini ganteng, cantik, orang ini bagus penampilannya. Tetapi jangan dasari hubungan kalian memulai sebuah hubungan hanya dengan penampilan, apa yang kelihatan di luar. Tapi kita mesti melihat apa yang ada di dalam. Tidak cukup kita melihat apa yang di luar, tetapi kita juga mesti melihat apa yang ada di dalam orang tersebut. Kalau kita bergantung hubungan kita hanya kepada sekedar perasaan, seperti yang saya katakan tadi, perasaan berselingkuh datang dan pergi. Contoh, mereka berhubungan dengan sangat baik, wah saling cinta. Tetapi suatu ketika ceweknya menemukan cowoknya sangat. Kalau mereka nggak punya komitmen, pasti langsung perasaan cinta tersebut berubah menjadi benci. Karena perasaan mudah, janji berubah. Tetapi komitmen itu tidak bisa berubah. Tuhan berkomitmen kepada setiap kita. Dia bukan hanya sekedar tapi dia berkomitmen. Dan kita bisa melihat hari ini, dia mati bagi setiap kita. Dia memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Beribadah hanya sekedar ngomong, tapi dia melakukan janjinya. Dia berkomitmen dengan hidup kita. Tidak peduli kita meninggalkan dia. Tidak peduli mungkin kita tidak membantu, kita tidak memberikan persembahan, atau kita berbuat dosa. Tuhan berkomitmen tetap bagi setiap kita. Bahkan dikatakan di dalam hidup, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Dia rela mati bagi setiap kita karena dia punya komitmen hidup kita. Karena itu cinta bukanlah sebuah perasaan, tapi sebuah komitmen. Komitmen bukan berarti kita pasif, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk diam saja. Tetapi komitmen itu aktif. Kita terus memberi yang terbaik, terus belajar menjadi lebih baik. Terus berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih daripada hari-hari sebelumnya.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Di Khotbah 4 ayat 12. Jika satu orang dapat dikalahkan, tetapi berdua akan dapat bertahan menghadapinya. Jadi mali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Mungkin orang berkata bahwa saya sudah berkomitmen, tetapi ternyata ada masalah. Terjadi sebuah situasi yang membuat saya rasanya tidak bisa bertahan dengan komitmen saya. Memang sebagai manusia biasa, komitmen kita ada batasnya. Janji kita batas juga hanya perasaan kita ada batasnya. Apalagi kalau kita disakiti. Tetapi tidak cukup di dalam hubungan kita hanya 2 orang yang berkomitmen. Kita harus gampang melibatkan Tuhan di dalam komitmen tersebut. Firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 4:12 tadi, satu orang yang berkomitmen saja dikalahkan. 2 orang dapat bertahan menghadapinya, tetapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, bahkan susah diputus hubungan. Karena itu, kalau hari ini kalian sudah memulai sebuah hubungan dengan komitmen, libatkanlah Tuhan di dalam komitmen kalian. Sehingga kalian akan bertahan lama. Jangan dasari hubungan kalian dengan nafsu, tetapi dasari hubungan kalian dengan sebuah komitmen. Apa? Karena orang yang berkomitmen di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan memberkati hubungan tersebut. Yang kedua, pun itu kasih itu memberi. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak seorang memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tapi yang kedua adalah pengertian tentang kasih. Kasih itu selalu memberi. Kalau hawa nafsu itu mengambil, kasih itu memberi. Ketika kita mengasihi seseorang, kita rela berkorban buat orang tersebut. Kita rela memberi yang terbaik bagi orang tersebut. Apakah itu sebuah hadiah, apakah itu waktu atau tenaga kita. Kita siap mempertimbangkan terbaik. Tetapi ketika kita selalu menuntut, kenapa sih kamu gak bisa jadi seperti dia? Kenapa sih kamu gak bisa seperti dia? Kenapa mobil kamu gak kenapa pernah dikalampilan kamu? Kita selalu menuntut dalam sebuah hubungan. Percayalah bahwa engkau sedang membangun hubungan di atas pasir. Hubunganmu gampang hubunganmu gampang diruntuhkan oleh iblis. Karena itu jangan suka menuntut pasangan kita, tapi saling sharinglah bagaimana lebih dahulu belajar bersama-sama menjadi lebih baik. Kalau di dalam sebuah hubungan kita selalu membiasakan memberi terlebih, maka saya percaya bahwa pasangan kita juga akan merespon demikian. Kalau kita mau pasangan kita berubah, berubahlah terlebih dahulu. Berilah perubahan tersebut lebih dahulu. Maka kita akan melihat, kita akan menuai juga perubahan dari pasangan kita. Kalau kita mau pasangan kita tidak cerewet, biasanya kalau dia cerewet itu ada alasannya. Tidak mungkin dia cerewet tanpa alasan. Mungkin kita suka malas-malasan, mungkin kita suka kadang bangun telat, atau mungkin kita suka teledor. Kalau kita belajar terlebih dahulu berubah, maka saya percaya bahwa dia juga akan ikut berubah. Karena kita terlebih dahulu menabur benih. Memberi itu sama dengan kita menabur sebuah benih. Ketika kita menabur benih yang baik, kita juga akan menuai buah yang baik. Karena tidak mungkin kita menabur benih buah jeruk, kita tuai pohon buah apel, itu nggak mungkin. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mungkin kalian berkata bahwa, aduh kok susah lah, pasangan saya susah berubah. Tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Kalau kalian berusaha mengubah pasangan kalian dengan kekuatan kalian sendiri, jangan harap mereka bisa berubah. Tapi kalau kalian merubah mereka dengan menginspirasi mereka, dengan berubah terlebih dahulu, dengan memberikan perubahan, maka saya percaya bahwa mereka juga akan ikut berubah. Luangkanlah waktu dengan pasangan kita. Luangkanlah tenaga, luangkanlah hal-hal yang terbaik bagi mereka. Maka saya percaya bahwa kita juga nabur dan yang terbaik. Firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan di firman kali ini, membangun rumah di atas pasir itu rapuh, adalah gampang dihancurkan. Karena itu
Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa hubungan yang kuat, hubungan yang bertahan lama, yang lain hubungan yang didasari dengan kasih. Apa itu kasih? Kasih itu komitmen, kasih itu memberi. Sisanya kalau kalian mau cari definisi-definisi, dan kalian bisa cari sendiri di internet atau di dalam Bible. Tapi dua hal ini yang saya mau sampaikan pada hari ini. Komitmenlah, kita berdoa, selalulah memberi. Maka saya percaya bahwa hubungan kita adalah hubungan yang kuat dan hubungan yang akan bertahan lama. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita kuat. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa pada saat ini Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami rindu punya hubungan yang kami dengan. Kalau selama ini kami membangun hubungan kami dengan dasar yang salah, dengan fondasi yang tidak baik, hari ini kami mau membangun hubungan kami dengan dasar yang benar, yaitu dasar kasih. Kami percaya bahwa ketika kami melibatkan Engkau dalam hubungan kami adalah hubungan hal kuat, hubungan yang diberkati Tuhan. Selagi kami masih muda, kami mau belajar menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh, yang gampang dikelabui dengan hal duniawi. Tapi kami mau belajar ikut cara hidup firman Tuhan, bukan cara hidup dunia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau berkati masa depan kami, keluarga, keuangan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkati dengan ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kita mau sama-sama pujikan Tuhan Yesus kita sekali lagi. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan seluruh rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau, Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau, Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber keteranganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapa Raja mulia? Kita sama-sama akan melakukan pengurapan. Mari sama-sama kita siapkan minyak urapan. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa pada saat ini Engkau akan mengurapi setiap kami. Urapan ini akan memampukan kami untuk melakukan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan memberkati segala sesuatu yang sudah kami kerjakan. Bahkan hal-hal ke depan yang akan terjadi, kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami siap untuk mengurapi diri kami dan kami terima dengan iman urapan yang daripada Engkau. Mari sama-sama kita oleskan minyak urapan di tangan kita. Kita sama-sama menerima urapan Tuhan pada saat ini. Kami terima urapan-Mu pada saat ini dengan iman. Kami percaya urapan yang luar biasa, urapan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pada saat ini urapan-Mu sudah mengalir dalam kehidupan kami. Urapan yang baru.
Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau doa berkat. Kami percaya bahwa pada saat ini Engkau memberkati kehidupan kami, masa depan kami diberkati, masa depan kami dijaga, disertai oleh Tuhan. Orang-orang muda, kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.